Halo, kembali lagi bersama Kang Gep. Langsung aja ke cerita ya. Di tengah jalan yang gelap, seorang anak muda sedang naik bus yang berguncang-guncang. Hidupnya tampak tanpa arah. Jelas bukan yang pertama kali dia seperti ini. Bocah berumur 12 tahun ini bernama Akira. Mereka baru pindah ke kontrakan barunya dan bertemu dengan bos pemilik kontrakan. Walaupun ibunya berbohong mengenai cerita keluarganya, Akira tampak sudah terbiasa dan tidak berekspresi sedikit pun. Ibunya bilang ayahnya sedang dinas ke luar negeri dan Akira adalah anak semata wayangnya. Bos kontrakan pun senang mendengar hal ini. Mereka terdengar seperti keluarga yang baik, jadi tidak akan mengganggu penghuni yang lain. Setelahnya, Akira pun dengan hati-hati membawa koper besar yang dibawanya. Setelah sampai di rumah, barulah mereka membuka koper tersebut. Ternyata di dalamnya ada adik perempuannya yang berumur 3 tahun dan adik laki-lakinya berumur 5 tahun bernama Kyoko dan Shigeru. Setelah malam, Akira pergi ke stasiun untuk menjemput adiknya yang satu lagi bernama Yuki. Akhirnya, mereka berlima pun berkumpul bersama untuk makan malam. Ibunya tidak menyekolahkan mereka berempat karena mereka memang tidak punya akta lahir. Selain itu, agar tidak menarik perhatian orang lain, mereka tidak boleh berisik, tidak boleh keluar rumah, dan bahkan tidak boleh keluar ke teras. Selain Akira, Yuki boleh ke teras untuk menjemur baju. Sisanya, adik-adik yang lain hanya bisa tinggal di rumah. Ibunya setiap hari harus bekerja, maka Akira lah yang bertugas untuk merawat adik-adiknya. Setiap hari dia keluar untuk belanja. Akira sudah terbiasa membandingkan harga termurah di supermarket. Akira sangat menyayangi adiknya. Demi mencari coklat kesukaan adiknya, dia sampai pergi ke beberapa supermarket. Adiknya pun tersenyum bahagia mendapatkan coklat itu. Tetapi dia hanya makan sedikit, lalu disisakan untuk besok. Akira juga sudah terampil memasak. Dia hanya bisa belajar ketika adik-adiknya sudah tidur. Sampai larut malam, barulah ibunya pulang, dan parahnya dalam keadaan mabuk. Yuki yang baik hati pun menyiapkan makan malam untuk ibunya. Akira bertanya pada ibunya mengenai pelajaran yang tidak mengerti. Akan tetapi, tidak lama kemudian ada telepon yang mengajak ibunya karaokean. Untungnya ibunya menolak ajakan tersebut. Keesokan paginya, Akira bangun dan melihat ibunya yang menangis. Air mata yang mengalir di pipinya terlihat sangat tenang. Di hari liburnya, sang ibu menemani anak-anaknya bermain di rumah. Saat rambut Yuki disisir oleh ibunya, tiba-tiba Yuki berkata bahwa dia ingin sekolah. Tetapi ibunya lagi-lagi beralasan dan bilang, apa gunanya sekolah? Kamu tidak punya ayah, nanti malah dibully teman sekelasmu. Hari itu, matahari sangat cerah. Waktunya menjemur kasur di teras. Lalu ibunya berkata dengan gembira pada Akira bahwa dia sekarang mempunyai seorang kekasih. Kalau bisa menikah dengannya, kita bisa tinggal di rumah yang besar nanti. Kalian juga bisa pergi ke sekolah. Yuki bisa les piano. Mendengar cerita indah ini dari mulut ibunya, Akira pun terdiam membisu. Dia hanya mengangguk, gitu saja. Malam harinya, lagi-lagi ibunya pulang dengan keadaan mabuk. Tubuhnya yang bau alkohol pun membuat adik-adiknya terbangun. Yuki pun memberikan ibunya segelas air hangat. Ketika melihat Akira yang sibuk menyiapkan makanan untuknya, ibunya bilang Akira semakin mirip dengan ayahnya, terutama matanya. Ayah Akira bekerja di bandara. Dulu Akira pernah berseorang diri mencari ayahnya di bandara. Lalu sambil mengoleskan kutek pada Yuki, ibunya berkata, ayahmu Yuki adalah seorang seniman. Keesokan harinya, semuanya tampak normal seperti biasanya, tetapi ada yang sedikit berbeda. Ibunya telah pergi. Ibunya hanya meninggalkan sepucuk surat yang berkata, tolong jaga adik-adikmu, aku hanya akan pergi sementara waktu. Selain itu, ibunya juga meninggalkan sejumlah uang untuk Akira. Akira pun memberitahukan hal ini pada Yuki. Yuki pun hanya mengangguk, jelas Yuki juga sudah terbiasa dengan hal ini. Akira lalu menabungkan uang tersebut, kira-kira ada sekitar 12 juta rupiah. Akira pun menghitung dengan teliti biaya sewa rumah, listrik, air, gas, dan kebutuhan hidup, karena kita tidak tahu kapan ibunya pulang kali ini. Lalu, Akira datang ke sebuah minimarket untuk membaca buku. Anak-anak nakal di sana malah memasukkan barang ke kresek belanjaan Akira. Akhirnya, Akira pun dianggap sebagai pencuri. Akira pun diinterogasi, siapa orang tuamu, rumahmu di mana sekolahmu, dan sebagainya. Akira pun dengan tenang menjawabnya. Akhirnya, kasir minimarket pun menjelaskan bahwa bukan Akira pencurinya. Barulah Akira bisa pulang. Untuk meminta maaf, bos minimarket pun memberinya kue. Di awal, kepergian ibunya tampak biasa saja. Keseharian mereka pun sama seperti dulu. Sampai sebulan kemudian, bahkan kutek di kuku Yuki pun sudah luntur. Uang belanja yang diberikan oleh ibunya akan segera habis. Dan Akira pun mulai khawatir. Saat adik-adiknya tidur, Akira menelpon ibunya. Tetapi HP-nya tidak ada yang menjawab. Keesokan harinya, Akira pun pergi ke bengkel untuk mencari seorang paman supir dan menemui seorang pengantar makanan di tempat dingdong. Mereka adalah mantan pacar ibunya.
Akira menemui mereka untuk meminjam uang. Dengan uang ini, mereka bisa bertahan hidup sampai ibunya pulang. Lalu ibunya pun pulang membawa oleh-oleh. Dia memotong rambut Akira. Yuki mengambil kutek, ingin diolesi lagi oleh ibunya, tetapi tidak sengaja dia menjatuhkannya. Sambil membersihkannya, Yuki bertanya, "Kemana ibu kemarin?" Ibunya hanya berkata, "Aku kan harus mencari uang." Ternyata kali ini ibunya pulang hanya demi untuk mengambil barang-barangnya. Lalu dia berencana akan pergi lagi dan pulang saat malam Natal. Akira pun membantu ibunya membawakan koper ke stasiun. Di restoran, Akira bertanya kapan dia bisa sekolah, tetapi jawaban ibunya selalu sama, "Untuk apa sekolah?" Akira pun berkata, "Ibu terlalu egois," dan ibunya malah balik bertanya, "Kamu tahu siapa yang paling egois?" "Ayahmu. Dia meninggalkan kamu begitu saja, dan kamu menjadi beban hidupku. Apa aku tidak boleh mengejar kebahagiaanku?" Begitulah ibunya pergi lagi. Adik-adiknya tetap hidup di dalam rumah yang sempit itu. Tidak ada yang mengetahui mereka berempat tinggal di dalam rumah. Dekorasi di jalanan pun sudah semakin ramai, tanda malam Natal segera tiba. Di tengah udara dingin, Akira menunggu diskon dari kejauhan. Di jalan pulang, Akira bertemu dengan seorang anak perempuan yang sedang membuang sesuatu. Melihat Akira, perempuan tersebut pun tergesa-gesa pergi. Akira pun menghubungi tempat perusahaan ibunya bekerja. Tetapi anehnya, ibunya sudah berhenti sejak sebulan yang lalu. Akira pun tidak berdaya dan hanya bisa pulang ke rumah kontrakannya. Mereka berempat akhirnya makan pop mie untuk makan malam. Adiknya yang sudah tidak sabar mengintip apa pop mie-nya sudah matang. Bahkan saking miskinnya, dia sampai menjeleti tutup pop mie tersebut. Terus ini nih yang gue suka, kayak orang Indonesia, pop mie-nya ditambah nasi biar kenyang. Kemudian, Akira akhirnya berhasil menghubungi ibunya melalui alamat dari sebuah surat. Tetapi ternyata ibunya sudah menikah lagi dan ternyata tidak memberitahu dia. Akira berpikir mungkin susah juga menikah dengan orang lain dengan membawa 4 orang anak, atau mungkin juga suaminya tidak setuju. Apapun alasannya, Akira dan adiknya sekarang resmi menjadi anak terlantar. Tahun baru pun akan segera tiba. Agar adik-adiknya tidak sedih, Akira memberi kartu ucapan dan meminta penjaga toko untuk menulis untuk adik-adiknya. Akira kemudian memberikan angpau beserta surat tersebut seolah-olah dari ibunya. Tetapi Yuki menyadari bahwa itu bukan tulisan surat ibunya. Musim dingin pun berlalu dan tibalah musim semi. Matahari bersinar cerah di luar, tetapi adik-adik Akira hanya bisa melihat dari dalam rumah. Hari itu adalah hari ulang tahun Yuki. Yuki yakin bahwa ibunya pasti ingat. Akira tiba-tiba bilang, "Minggu depan ibu pasti pulang." Yuki pun hanya bisa menggelengkan kepala, tanda tidak percaya. Di tengah malam, Akira membawa Yuki untuk pergi mencari ibunya. Yuki mengenakan sendal lucu yang bunyi ketika berjalan. Mereka pun pergi keluar mencarinya. Sampai di stasiun, kedua bocah ini capai dan duduk di pinggir jalan. Yuki mengeluarkan coklat terakhirnya. Melihat adiknya yang lugu, Akira merasa sedih. Akira tahu ibunya tidak akan pernah kembali lagi. Mereka pun akhirnya memutuskan pulang. Tidak ada yang menolong kedua bocah cilik yang kesepian ini. Di tengah kegelapan, ada sebuah kereta lewat. Akira pun berjanji pada Yuki untuk membawa Yuki naik kereta melihat pesawat terbang. Ibunya sudah lama tidak kembali. Adik-adik Akira pun mulai membandel. Kyoko membuka lemari piring. Shigeru melompat ke teras untuk main-mainannya. Akira pun tidak pernah belajar lagi. Dia malah suka pergi ke tempat dingdong. Akira pun berteman dengan anak-anak sebayanya dan mengajak teman-temannya bermain game di rumah sampai larut malam. Malam itu, karena Shigeru bandel, temannya Akira mendorongnya sampai jatuh. Kyoko pun takut dan sembunyi di balik Yuki. Akira tapi tidak berkata apapun. Hal ini karena di lubuk hati Akira, dia sangat ingin mempunyai teman sebayanya, memiliki kehidupan seperti halnya anak-anak lain. Akira pun menyisihkan uangnya untuk jajan bersama dengan teman-temannya, sampai ketika temannya mengajaknya untuk mencuri. Akira barulah sadar. Akira dari kecil tidak pernah berbuat jahat, apalagi mencuri. Teman-temannya pun langsung memusuhi Akira. Temannya ini pun tidak pernah datang bermain lagi. Tetapi, Akira malah mencari mereka ke sekolahnya. Akira menunggunya di depan gerbang. Akira bilang bahwa dia telah membeli game baru dan mengajak mereka untuk bermain lagi ke rumahnya. Temannya pun menolaknya. Di belakang, bahkan dia bilang bahwa rumahnya Akira sangat kotor dan bau. Kemudian ada sekelompok anak perempuan yang sedang tertawa. Akira pun bertemu dengan wanita yang ditemuinya malam itu. Ternyata wanita itu dibully oleh teman-temannya. Dia bernama Saki. Mereka berdua sama-sama dikecewakan oleh orang di sekitarnya. Sepulang ke rumah, ada petugas PLN menagih tagihan listrik. Akira tahu dia harus mencari cara untuk mencari ulang. Maka dia pun mencoba bekerja di minimarket, tetapi dia baru berumur 12 tahun. Minimarket pun tidak bisa memperkerjakannya. Petugas minimarket menyarankan untuk mencari bantuan ke polisi atau ke pusat pemberdayaan anak.
Akira pun menggelengkan kepalanya sambil bilang kalau pemerintah tahu, aku dan adik-adikku akan terpisah. Malam harinya, hujan rintik turun tanpa henti. Akira di rumah menghitung uangnya yang tersisa. Saat itu, Yoko memberikan uang angpaunya. Uang itu sebenarnya mau dia tabung untuk membeli piano. Lalu dengan uang itu, Akira memberikan adiknya sepatu baru. Mereka pun senang dan pergi keluar bermain di bawah sinar terik dan bunga sakura. Mereka ke supermarket membeli makanan lalu ke taman untuk bermain. Musim panas pun tiba. Akhirnya listrik dan air di rumah pun terputus. Hidup mereka semakin sengsara. Untung saja di taman terdekat ada keran air gratis. Mereka pun memanfaatkan air ini untuk minum dan cuci baju. Shigeru tiba-tiba melihat Saki di taman dan menyapanya. Dengan cepat mereka pun menjadi teman akrab dan bermain bersama. Saki pun berkunjung ke rumah Akira dan terkejut melihat kondisi rumahnya yang sempit dan berantakan. Di meja berserakan uang koin, krayon yang sudah sangat pendek, dan surat tunggakan air dan listrik. Kulkas mereka pun kosong, hanya berisi barang-barang sisa. Saki pun menemani Yuki menggambar dan mengajarkannya main piano. Bersama mereka sama-sama menanam sayuran. Akira pun pelan-pelan tumbuh perasaan terhadap Saki. Dia sengaja mengenakan baju yang bersih dan mencuci rambutnya sebelum bertemu dengannya. Saki pun bertanya kapan ibumu akan pulang. Akira pun menjawab bahwa ibunya tidak akan pulang lagi. Di tengah teriknya musim panas, makanan lebih cepat rusak. Pegawai minimarket yang baik pun akan memberikan makanan yang tidak terjual pada Akira. Akira mengandalkan makanan ini untuk bertahan hidup. Di rumah, Kyoko berbaring di pangkuan Yuki. Karena pintunya lupa dikunci, pemilik kontrakan tiba-tiba masuk ke rumah dan bertanya dengan biaya kontrakan yang sudah menunggak. Yuki pun beralasan ibunya sedang dinas, keluar kota. Pemilik kontrak untungnya percaya dan masih memberikan keringanan. Saki pun ingin menolong Akira, maka dia pun mencari laki-laki parubaya hidung belang di Tinder, menemani pria tersebut karaoke. Akira menunggu Saki sampai malam. Saki pun akhirnya datang membawa uang. Anehnya, Akira malah marah dan menolak uang Saki. Akira pun lari sekuat tenaga sampai napasnya terengah-engah. Hari semakin panas. Saat Shigeru menyiram tanaman, tidak sengaja dia menyenggol pot hingga terjatuh. Lalu Yuki bertanya, apakah kakak Saki akan main lagi ke rumahnya? Akira dengan ketusnya menjawab, dia tidak akan datang lagi ke sini. Lalu Akira berniat untuk menjual baju-baju ibunya. Yuki pun sedih dan melarangnya. Yuki sebenarnya sering bersembunyi di baju ibunya, karena disitulah satu-satunya tempat dia bisa merasakan keberadaan ibunya. Akira pun berkata, dia tidak akan kembali lagi. Tetapi melihat matanya Yuki yang lugu, Akira pun hanya bisa mengalah dan keluar untuk menenangkan diri. Akira datang ke sekolah. Dia duduk di luar pagar dan melihat dari jauh. Tiba-tiba seorang paman guru olahraga datang mengajak Akira untuk bermain baseball karena kekurangan pemain. Itulah pertama kalinya Akira mengenakan seragam olahraga dan juga pengalaman pertama kalinya menjadi anak-anak yang normal. Setelah pertandingan selesai, Akira pun pulang dengan hati gembira. Tetapi Ryoko tiba-tiba sudah terbaring tidak sadarkan diri. Bahkan dia dipanggil pun tidak menjawab. Akira pun menelpon ibunya dengan uang koinnya yang terakhir. Tetapi belum tersambung, teleponnya sudah terputus karena uangnya tidak cukup. Akira pun pergi ke toko obat, memutuskan untuk mencuri obat. Dia pun lari dengan cepat sampai penjaga toko pun tidak bisa mengejarnya. Keesokan harinya, Ryoko tetap tidak sadarkan diri. Tampaknya dia sudah meninggalkan dunia ini. Akira pun meminjam uang dari Saki dan membeli coklat-coklat yang disukai Ryoko. Saki pun datang dan melihat Ryoko. Dia mengelus dahinya yang sudah mendingin. Matahari pun pelan-pelan terbenam, dan Ryoko pun kembali dimasukkan ke dalam koper sama halnya ketika dia datang ke rumah itu. Yuki berkata, Ryoko sudah besar, tidak bisa masuk lagi ke dalam koper kecil itu. Akira lalu memakaikan sendal favoritnya Ryoko, lalu memasukkan Ryoko dengan paksa ke dalam koper. Akira dan Saki pun membawanya pergi. Melihat hal tersebut, Yuki pun menggenggam tangan Shigeru dengan erat. Akira dan Saki pun naik kereta membawa Ryoko. Mereka pergi ke bandara karena Akira pernah berjanji akan membawa Ryoko melihat pesawat. Angin malam berhembus, bunyi burung besi pun berkumandang di udara. Mereka pun menguburkan Ryoko di sana. Ryoko tidak punya akta lahir. Dia datang dan pergi tanpa ada orang yang tahu. Tidak ada yang tahu ketika dia hidup dan tidak ada yang melayatnya saat dia meninggal. Mereka berdua pun pulang dengan baju yang kotor oleh tanah dan kembali ke kehidupannya seperti biasa. Makan makanan sisa, mengambil air gratis dari taman, tetapi tidak ada yang tahu betapa sengsaranya hidup mereka. Begitulah cerita ini berakhir. Cerita ini diangkat dari kisah nyata. Di Tokyo tahun 1988 ada seorang anak hasil hubungan dengan beberapa pria yang ditinggalkan ibunya. Karena kelaparan, akhirnya anak tersebut meninggal. Kita tidak tahu apa gambaran ibu di perasaan anak-anaknya. Dan juga kita tidak tahu apa perasaan ibu yang menelantarkan anak-anaknya. Cerita kali ini sampai di sini saja ya. Sampai lain kali. Bye-bye.